saat ini sudah jarang dijumpai. Tanaman ini merupakan jenis tanaman musiman. Pohon gayam biasanya berbuah 2-3 kali dalam 1 tahun dan tergantung dengan cuaca. Bagian dari gayam yaitu buahnya ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Buah gayam relatif keras, tidak mempunyai bakal buah seperti buah pada umumnya. Pohon gayam memang sekarang jarang ditemukan dan biasanya tumbuh di daerah yang terpencil di tempat liar. Para pengepul dan pencari buah gayam sekarang ini juga sangat jarang dijumpai. Dalam mencari gayam memang cukup sulit karena tumbuhnya di daerah terpencil. Untuk sampai ke suatu tempat yang ditumbuhi pohon gayam, ada kalanya kita harus melewati rawa-rawa, jalan yang becek, serta melewati sawah. Selain itu, dalam proses pencarian gayam juga sering berjumpa dengan binatang-binatang buas seperti ular. Hal inilah yang menyebabkan jarangnya orang yang berminat untuk mencari gayam. Banyak binatang juga. Kalau ular memang di sini juga cerita-cerita banyak ular. Memang banyak ular. Ketemu sering, tapi nggak apa-apa. Karena tidak mudah untuk mendapatkan gayam, maka tidak heran pula jika harga makanan yang terbuat dari gayam harganya cukup mahal. Ya itu kendalanya, ndak kan setahun itu paling banyak itu 3 kali, paling sedikit 2 kali musiman. Dalam sekali melakukan proses pencarian gayam, pengepul seperti Hudik Prayogo biasanya juga mendapatkan 1,5–2 kg gayam. Setelah buah gayam berhasil diperoleh dan dikumpulkannya, Hudik Prayogo biasanya juga membakar dupa sebagai tanda penghormatan kepada penghuni yang ada di lahan kosong atau hutan tersebut. Kalau tentang membakar dupa, satu alasan saya memang suka wewangian. Terus kedua, namanya tempat itu ada permisi. Kalau seperti di rumah, assalamualaikum bagi orang muslim, kayak gitu. Jadi kebiasaan saya. Jadi ada yang namanya makhluk itu manusia dan jin. Jadi masing-masing jadi berizinan saya dengan cara seperti itu. Jadi katanya kalau manusia nggak bisa mengeluarkan wewangian, jadi saya ciptakan pengharum itu. Dengan buah gayam yang sulit didapat, sehingga membuat pengelola makanan gayam menjadi kesulitan untuk mendapat orderan buah gayam. Dengan permintaan konsumen yang sangat banyak, olahan makanan gayam membuat Bu Utami, salah satu pengelola makanan dari gayam ini, harus menunggu waktu yang lama untuk bisa mendapatkan buah gayam dalam jumlah yang besar. Tapi tidak setiap hari. Kalau ada barang, kalau ada kiriman dari pengepul baru, soalnya itu tahunan, musiman barangnya itu. Dalam sekali melakukan pencarian gayam, biasanya hasil buah gayam yang didapatkan dijual dengan harga yang cukup mahal, yaitu 20–25 per kilogram jika dari pencari gayam langsung. Buah gayam dijual sesuai dengan kualitas dan sudah dalam keadaan terkupas. Kalau untuk penjualan, terkadang ada yang orang datang, jadi memang karena mereka sudah tahu, jadi langsung menuju ke rumah, nanya berapa. Ya, jadi biasanya ada penawaran sekitar 20–25.000 per kilo, sudah dikupas. Bu Utami memulai usaha mengelola keripik gayam ini sudah berjalan 4 tahun. Dalam pembuatan keripik gayam, Bu Utami biasanya mendapatkan gayam dari pengepul yang berada di luar kota seperti di daerah Pasuruan. Dengan cara online dan menunggu jangka waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kiriman buah gayam ini, biasanya harga per kilogram buah gayam yang dibeli Bu Utami seharga Rp40.000. Dan jika dihitung per biji, harga buah gayam tersebut seharga Rp800. Harga buah gayam yang cukup mahal dan sulit untuk didapatkan mengakibatkan produk keripik gayam tidak dapat diproduksi setiap hari, akan tetapi harus menunggu pasokan gayam dari pengepul. Bahannya itu kadang 20 kilo, 25 kilo, paling sedikit 10 kilo lah.
Harganya per kilonya 40.000. Untuk proses pembuatan keripik gayam dibutuhkan buah gayam yang kualitasnya benar-benar bagus, tidak berwarna hitam dan tidak busuk. Jika buah gayam yang didapatkan Bu Utami dari pengepul busuk, maka akan dikembalikan lagi ke pengepul sesuai dengan perjanjian dan akan diganti dengan buah gayam yang berkualitas bagus. Jumlah buah gayam yang dipakai dalam sekali produksi biasanya tergantung dengan kiriman buah gayam dari pemasok. Biasanya minimal 10-12 kg buah gayam yang dipakai untuk membuat keripik gayam. Dalam membuat keripik gayam, langkah pertama yaitu mengelupas kulit ari buah gayam hingga bersih dan langsung direndam dalam air. Setelah itu baru dipotong tipis-tipis menggunakan alat khusus. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan keripik gayam agar lebih berkualitas dan rasanya enak adalah gayam harus selalu dalam keadaan direndam air agar tidak berwarna merah dan keras. Ya, teknik motong itu dikasih air, langsung nyemplung ke air. Kalau enggak nyemplung ke air, merah. Ya itu getahnya itu banyak. Getahnya itu keruh, merah gitu loh, budak. Ya jangan sampai enggak kena air, langsung dicemplung air, direndam air. Terus kalau sudah keruh, dibilas lagi sampai airnya itu bening. Setelah itu baru disiapkan kompor dan minyak yang panas untuk menggoreng gayam tersebut. Dalam menggoreng gayam harus dengan kompor dan api yang besar, serta minyak harus dalam keadaan panas, sehingga keripik gayam hasilnya bisa maksimal dan matang secara merata, serta keripik tidak gampang rusak dan bertahan lama. Ya enggak tahan lama, pengik, melempem. Kompornya itu harus kompor yang jos itu, enggak bisa kalau kompor biasa. Terus minyaknya harus panas sekali. Setelah proses penggorengan selesai, keripik gayam ditiriskan terlebih dahulu dan didiamkan beberapa saat agar minyak yang ada pada keripik gayam bisa berkurang, sehingga keripik gayam bisa lebih awet dan bisa bertahan lama. Setelah minyak sudah hilang, kemudian keripik gayam diberi garam sedikit dan dicampur sampai merata dengan sempurna. Setelah itu, keripik gayam baru bisa dikemas dalam kemasan toples berisi 250 gram. 1 kg bahan mentah buah gayam dapat menghasilkan 3 toples keripik gayam. Dan dalam 1 toples keripik gayam biasanya dijual Bu Utami seharga Rp35.000. Sedangkan harga 1 kilo buah gayam yang sudah menjadi keripik yaitu Rp140.000. Dalam proses pemasaran keripik gayam ini biasanya Bu Utami menjualnya secara online dan ada yang dikembalikan ke pengepul. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, keripik gayam ini sangat cepat habis karena peminat keripik gayam yang sangat banyak dan kebanyakan dicari orang, dan biasanya juga banyak yang memesan untuk dijadikan buah tangan. Iya, sekarang kan gampang lewat WA, lewat online. Kadang-kadang kalau ada event-event di balai desa, di PKK gitu bawa. Selain diproduksi menjadi keripik, buah gayam biasanya juga diolah dengan cara direbus. Proses perebusan gayam ini tidak sama dengan cara pengolahan keripik gayam. Sebelum direbus, gayam harus dicuci bersih terlebih dahulu tanpa dikupas kulit arinya. Setelah dicuci bersih, gayam baru direbus dan diberi bumbu, yaitu garam dan daun pandan agar beraroma harum dan rasanya menjadi gurih serta empuk.
Setelah menunggu beberapa jam sampai gayam sudah empuk dan matang, baru ditiriskan dan dijual. Biasanya satu plastik gayam rebusan dijual Bu Utami seharga Rp15.000. Dari hasil usaha produksi buah gayam ini, Bu Utami biasanya dapat meraup untung dari modal Rp300.000 menjadi Rp500.000. Penghasilan murni yang didapatkan dari penjualan olahan buah gayam ini. Iya, biasanya gini, kalau saya nominalnya uang ya. Kalau misalnya saya modalnya 300, kadang-kadang itu bisa 500 jadinya bersih. Tergantung kalau bahannya jelek, banyak yang rusak, busuk, hitam, pahit gitu kan, itu enggak sampai dapat segitu, tapi ya masih untung. Harapan Bu Utami untuk kedepannya yaitu agar buah gayam bisa mudah didapatkan, agar bisa menjalankan proses pembuatan keripik gayam secara terus-menerus untuk memenuhi semua pesanan konsumen. Ya mudah-mudahan kalau banyak buahnya lanjut terus, tergantung bahannya. Kalau permintaan konsumen itu banyak, peminatnya itu banyak. Harapan Hudik Prayogo pencari buah gayam yaitu pohon buah gayam harus dibudidayakan lebih banyak lagi di lahan yang kosong yang sangat luas agar populasi buah gayam tidak punah dan tetap ada serta dipertahankan keberadaannya dengan menjaga tempat ini tetap dijadikan kawasan hutan rakyat dan tidak dijadikan pabrik atau perumahan. Kalau harapan sih semoga di dari sini nggak ada yang namanya pembangunan yang demikian. Soalnya di sini juga disebut tanah-tanah keramat, kata apa nenek moyang sih, tanah keramat. Jadi harapannya jangan sampailah ada pembangunan seperti perumahan atau proyek-proyek pabrik. Karena di sini lingkungan juga sudah cukup parah di sekitarnya. Jadi kalau bisa mungkin kalau ada yang berminat bisa menanam gayam kembali lah. Karena apa ya, gayam kan juga bukan di banyak daerah. Dari mungkin yang saya tahu di wilayah Jawa Timur sendiri itu sudah mulai jarang. Jadi desa-desa tertentu yang ada pohon gayam. Saya juga di Jawa Barat juga banyak yang tidak mengerti itu gayam atau bukan. Dan Jawa Tengah ada yang bilang itu nggak bisa dimakan. Itu apa dari beberapa cerita dari orang-orang.